Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Firsta Riza dari kelas 4D PGSD dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Saya akan melakukan pembelajaran tentang hidup rukun, saling berbagi, dan tolong menolong. Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi materi kita itu hidup rukun, saling berbagi, dan tolong menolong. Hidup rukun itu apa sih? Hidup rukun itu adalah hidup yang nyaman, tentram, damai, dan saling menyayangi dan menghormati antara sesama manusia tanpa membeda-bedakan gitu. Jadi kita harus berdamailah dengan sesama gitu. Kayak gak usah lah musik yang lain, nyaman, tentram, saling menyayangi, tolong menolong, dan menghormati gitu sama yang tua. Dari yang muda kita menghormati yang tua tanpa membeda-bedakannya. Yang kedua ada saling berbagi. Saling berbagi itu apa sih? Jadi saling berbagi itu kita memberi kepada seseorang yang membutuhkan. Jadi kita punya sesuatu nih, tapi orang lain itu nggak punya, jadi membutuhkan, ya kita berbagi. Yang ketiga tolong menolong apa sih? Jadi kayak ada seseorang itu yang minta tolong dalam hal apa sebagainya. Nanti contohnya saya jelaskan nanti ya. Kita membicarakan penjelasannya dulu. Apa sih itu tolong menolong? Tolong menolong itu kita menolong seseorang yang membutuhkan, sama kayak saling berbagi. Itu juga saling berbagi masuknya tolong menolong juga. Kita ke contoh hidup rukun dulu ya. Contoh hidup rukun itu kayak gimana sih? Misalnya kita contoh hidup rukun di rumah. Kita sama keluarga itu harus rukun itu harus seperti apa contohnya? Kalau di rumah kita rukun itu sama keluarga itu harus saling menyayangi, nggak boleh bertengkar sama adiknya, apalagi yang punya abang, yang punya adik itu nggak boleh bertengkar. Sama orang tua juga hidup rukun itu harus menuruti. Jadi orang tua nyuruh apa segala macem itu turutin. Menghormatilah. Kalau contohnya di sekolah itu sama temen itu saling membantu. Jadi sama saling menyayangi juga, menghormati teman juga. Jadi jangan membeda-bedakan, apalagi tuh kalau temennya beda agama, terus temen yang beda agama kita kata-katain, jangan jadi kayak gitu. Yang kedua saling berbagi. Contohnya apa? Contoh yang di rumah nih. Contoh yang di rumah tuh kita misalnya kita punya makanan, terus ada kita nggak makan, masa kita kagak bagi? Ya jangan, kita harus saling berbagi, saling menutupi apa yang dibutuhkan lah. Terus contoh yang di sekolah apa? Misalnya saling berbaginya, kita saling berbagi pulpen, misalnya pulpen. Nah misalnya teman kita nggak punya pulpen nih, terus dia minta tolong. Nah itu contoh tolong menolong juga tuh. Dia minta tolong punya pulpen dong. Kita jangan nggak ngasih, kasihan. Jangan dikatain juga syukurin nggak punya pulpen, jangan kayak gitu. Kita harus menolong, berbagi. Tapi yang dipinjemin juga jangan tuman, dipinjemin pulpen malah dihilangin, jangan kayak gitu. Terus yang ketiga ada tolong menolong. Nah tolong menolong di rumah itu kayak gimana? Misalnya orang tua minta tolong sama anaknya, nah tolong disapuin dong rumahnya. Nah kita harus nurut. Balik lagi ke hidup rukun, saling menghormati, orang tua diturutin, hormatin gitu. Contoh yang di sekolah tolong menolong, ya itu tadi. Misalnya ada teman minta pulpen, nah kita sebagai temannya kita harus tolongin, jangan nggak ditolongin. Nah jangan tuman juga yang minta minjem juga, yang bilangin pulpen orang mulu. Sekarang saya mau bagi kelompok nih. Kalian bagi kelompok, terus masing-masing dari kelompok itu sebutkan menurut kelompok kalian apa aja sih contoh. Yang ketiga tadi tuh hidup rukun, saling berbagi, dan tolong menolong, contoh di rumah dan di sekolah. Jika sudah, silakan kelompok masing-masing menyimpulkan dari contoh apa yang saya berikan. Dan
dari contoh yang kalian cari sendiri gitu. Jika sudah, ya udah simpulkan. Jadi pembelajaran hari ini sudah selesai dari hidup rukun dan saling berbagi dan tolong menolong. Kesimpulannya, dari ketiga aspek tersebut itu sangat penting untuk kehidupan sehari-hari, menjadi orang baik bukan menjadi orang jahat. Sekian dari pembelajaran hari ini. Sebelum kita menyelesaikan pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sekian dari pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.